Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Salsabila dari kelas C6 dengan NIM 10 12 41 67. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian ekonomi makro dan mikro. Nah, yang pertama itu ada 4 persoalan utama dalam ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi artinya kemampuan negara untuk memproduksi barang dan jasa makin banyak dari tahun ke tahun. Kalau berjalan dengan baik, ekonomi ini akan semakin maju, pendapatan rakyat juga makin naik, dan kesejahteraan juga semakin meningkat. Tumbuh karena dukungan tenaga kerja, modal, teknologi, serta sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan baik. Nah, yang selanjutnya ini ada masalah inflasi, yaitu harga barang dan jasa semakin naik terus-menerus dan menyeluruh. Biasanya terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibanding persediaan barang atau biaya produksi semakin mahal. Yang selanjutnya lagi ada masalah pengangguran. Keadaan ini di mana orang yang mau bekerja atau mempunyai pekerjaan bekerja belum mendapatkan pekerjaan. Kalau banyaknya pengangguran seperti ini, tenaga kerja tidak dapat terpakai dengan maksimal, produksi juga semakin berkurang dan ekonomi tidak berjalan dengan optimal. Yang selanjutnya ada neraca pembayaran dan nilai tukar. Menyangkut hubungan perdagangan dan keuangan dengan negara lain, kalau ekspornya lebih besar daripada impor, kondisinya semakin sehat. Sebaliknya, jika impor yang terlalu banyak biasanya melemahkan nilai uang dan membuat ekonomi tidak stabil. Nah, jawaban yang kedua ini ada tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Sederhananya, ini jumlah nilai semua barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, menjadikan ukuran seberapa kuat perekonomian dan gambaran taraf hidup rakyatnya. Nah, selanjutnya ini ada cara menghitungnya. Ada 3 cara yang umumnya sering dipakai itu. Yang pertama, ada produksi. Metode produksi menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor usaha. Nah, yang kedua ini ada metode pendapatan, menjumlahkan upah, sewa tanah, bunga modal, dan laba usaha. Nah, yang ketiga ini ada metode pengeluaran, menjumlahkan belanja rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih ekspor dan impor. Nah, yang untuk jawaban ketiga ini tentang inflasi. Apa itu inflasi? Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Bukan hanya satu atau dua jenis barang saja, tapi lebih dari itu. Kenapa sih harus dikendalikan? Karena dampaknya sangat merugikan. Apa aja sih yang merugikan ini? Yang pertama, daya beli uang menurun. Yang kedua, orang berpenghasilan tetap terbebani. Yang ketiga, rencana usaha jadi tidak menentu. Yang keempat, kesenjangan ekonomi semakin lebar. Gimana sih cara mengatasi ini? Yang pertama itu ada mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, yang kedua ini menjaga agar pengeluaran negara tidak berlebihan. Nah, yang ketiga meningkatkan produksi barang agar persediaan cukup. Dan yang keempat ini ada mengawasi harga dan jalur distribusi barang. Nah, untuk jawaban soal yang keempat itu ada masalah pengangguran. Di sini, apa sih dampak bagi perekonomian ini? Dampak pengangguran itu apa? Yang pertama itu, tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, pendapatan dan daya beli rakyat menurun. Nah, yang ketiga ini, pertumbuhan ekonomi semakin melambat dan susah maju. Yang keempat, memicu kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Gimana cara mengatasinya? Yang pertama itu membuka lapangan kerja lewat investasi dan usaha baru. Nah, yang kedua ini solusinya meningkatkan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja. Nah, yang ketiga mempermudah aturan bagi yang ingin berwirausaha. Yang keempat ini ada mengembangkan sektor-sektor yang biasanya menyerap banyak tenaga kerja. Nah, untuk jawaban soal yang kelima itu ada pengeluaran pemerintah.
Apa itu pengeluaran pemerintah? Semua biaya yang dikeluarkan negara untuk menjalankan pemerintahan, membangun fasilitas umum, dan membiayai program-program kesehatan, ini salah satu pendorong utama jalannya perekonomian kita. Bentuknya bisa pengeluaran rutin untuk kebutuhan sehari seperti gaji pegawai dan biaya operasional. Nah, yang kedua ini pengeluaran bangunan untuk membangun jalan, membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan membangun fasilitas umum lainnya. Dampaknya bagi pendapatan nasional kalau diatur dengan baik, yang pertama itu dampaknya uang berputar ke masyarakat. Pendapatan masyarakat itu semakin menaik. Nah, yang kedua itu mendorong usaha semakin berkembang. Jadi, UMKM ini semakin berkembang dan dikenal banyak orang. Nah, yang ketiga ini ada pendapatan nasional secara berlipat ganda.